Ya, salam pemirsa dan juga kepada seluruh anak-anak dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Cerita Anak. Ya, pada saat ini kami sangat bersuka cita dan kita boleh bersuka cita oleh karena kasih Tuhan masih menyertai kita masing-masing. Ya, pada saat ini sebelum kita memulaikan ya cerita anak kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena berkat dan kasih-Mu Engkau masih memelihara kami hingga pada saat ini. Bapa, kami siap untuk mendengarkan cerita melalui cerita Alkitab. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menaungi masing-masing kami, sehingga kami dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga seluruh anak-anak dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka pengertian dan pemahaman, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu penurut dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas masing-masing kami. Terima kasih untuk selalu ada buat kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik di rumah, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul apa kata Bita? Yesus tidur di atas perahu. Wah, Yesus tidur di atas perahu. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita akan menyanyi ya lagu tema cerita anak kita, Yesus cinta anak-anak. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Yesus cinta anak-anak. 3, 4. Yesus cinta anak-anak dan diberkatinya, takkan pernah ditolaknya mereka. Janganlah dilarangkan, biar mereka datang, semua anak-anak dikasihinya. Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Amin. Jadi Yesus mencintai kita semua, baik yang itu ada kulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, semuanya Yesus kasihi. Ya, jadi oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus mengasihi kita. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Adik-adik harus menyimaknya sehingga itu dapat menjadi berkat bagi kita, dan berkat itu kita akan sampaikan kepada teman-teman kita. Ya, jadi pada suatu hari ya, Yesus setelah menyembuhkan orang, berkhotbah, kemudian dia mengajari semua orang tentang kebenaran firman Tuhan. Wah, waktu itu sudah mulai petang. Kemudian Yesus sudah begitu lelah, dan juga murid-muridnya. Dan pada saat itu Yesus meminta kepada murid-muridnya, ayo kita naik ke perahu terus kita bertolak kemana? Ke seberang danau. Nah, pada saat mereka lagi di atas danau ini, nah inilah perahu mereka ini. Mereka mulai bertolak di tengah-tengah danau. Nah, tiba-tiba ada ombak yang tadinya ombaknya pelan-pelan, lama-lama tambah besar ombaknya. Yesus dan murid-muridnya, Yesus sendiri, dia sudah tidur di bawah buritan kapal oleh karena sangat lelah. Seharian dia sudah melayani orang banyak. Wah, murid-muridnya mereka sangat ketakutan. Yesus tidak sadar kalau ada ombak besar karena dia sangat lelah. Nah, pada saat itu murid-muridnya langsung memanggil Yesus, "Guru, kita akan binasa." Wah, pada saat murid-muridnya ini memanggil Yesus untuk menolong mereka, Yesus bangun, kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Gimanakah kepercayaanmu?" Nah, murid-muridnya ini mereka tadinya sangat ketakutan. Mereka juga bingung kenapa Yesus mengatakan mereka gimana kepercayaanmu. Wah, mereka ini meminta tolong kepada Yesus. Kemudian Yesus bangun, dia berdiri, dia mengatakan, "Diam dan tenanglah."
Kemudian langsung ombak yang besar ini langsung reda. Wah, kemudian murid-muridnya sangat yang ketakutan, tetapi mereka sangat kagum dengan keajaiban ini. Mereka mulai berbisik satu dengan yang lain. Orang apakah ini sehingga danau, ombak dan angin ribut mendengarkan perintahnya. Wah, Yesus mengatakan kepada mereka, di manakah percayaanmu? Yaitu mereka harus terus bergantung kepada Tuhan. Tetapi tadinya mereka mulai melawan ombak ini dengan kekuatan mereka. Tetapi Yesus menegur mereka agar terus bergantung kehidupan mereka kepada Tuhan. Kemudian setelah fajar menyingsing, mereka sampai di mana? Mereka sampai di daratan di daerah Gerasa. Wah, mereka sampai di daerah Gerasa. Kemudian mereka turun dari perahu. Pada saat mereka turun dari perahu, Yesus dan murid-muridnya ini mereka berlabuh di dekat daerah Gerasa. Nah, pada saat mereka berada di daerah Gerasa ini, tiba-tiba ada 2 orang datang menyerang mereka. Siapakah ini? Ada 2 orang yang kerasukan setan. Wah, pada saat murid-muridnya melihat kedua orang ini, mereka langsung lari meninggalkan Yesus. Mereka langsung naik ke perahunya. Mereka takut. Mereka meninggalkan Yesus sendirian. Tapi Yesus tidak beranjak dari tempatnya. Wah, pada saat murid-muridnya menyadari bahwa Yesus tidak berada bersama-sama dengan mereka, mereka pun kembali. Mereka dengan perlahan-lahan mendekati akan Yesus. Tapi kedua orang ini mau menyerang Yesus. Yesus memerintahkan dengan hal yang sama, kemudian mereka tidak bisa mendekat kepada Yesus. Wah, murid-muridnya melihat hal ini. Mereka lupa yang tadi malam sebelum mereka sampai di daerah Gerasa, mereka sudah melihat keajaiban yang besar. Di mana? Di tengah danau. Oleh karena Yesus sudah menenangkan akan ombak besar yang menghadang akan perahu mereka. Tapi mereka lupa akan keajaiban itu. Kemudian mereka takut lagi. Kemudian mereka melarikan diri. Tapi Yesus tetap berdiri di situ. Kemudian kedua orang yang kerasukan ini langsung berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami? Mengapa kamu datang untuk menyiksa kami?" Wah, pada saat kedua orang ini mengatakan hal itu, sebenarnya kedua orang ini mereka rindu sekali datang kepada Yesus untuk mereka dapat disembuhkan. Tapi pada saat mereka mendekat, yang keluar dari mulut mereka adalah ucapan dari setan yang merasuki mereka. Terus kemudian Yesus bertanya kepada kedua orang ini, "Siapa namamu?" Wah, pada saat kedua orang ini Yesus bertanya kepada mereka, terdengarlah suara, "Saya adalah Legion." Wah, kalau kita melihat Legion itu adalah kalau di sebuah pasukan tentara itu ada 6.000 tentara. Nah, ternyata kedua orang ini dirasuki oleh setan yang berjumlah banyak. Wah, pada saat itu setan ini dia mengatakan atau orang-orang ini mengatakan kepada mereka kepada Yesus supaya jangan menyakiti mereka. Kemudian mereka meminta, pada saat itu ada babi-babi di sekitar sini, mereka lagi mencari makan. Kemudian pada saat setan ini melihat Yesus akan
mengeluarkan mereka dari kedua orang ini, wah mereka meminta kepada Yesus untuk masuk kemana? Ke babi-babi ini. Wah, kemudian Yesus menyetujui permintaan dari setan-setan ini. Kemudian mereka keluar ke babi-babi itu, dan babi-babi yang sedang mencari makan terjun ke danau. Ada yang mati lemas, ada yang terjun ke air sehingga mati binasa. Kemudian ada penjaga-penjaga ini, mereka yang melihat kejadian itu, mereka lari ke dalam kampung itu. Kemudian mereka memberitakan kepada orang kampung itu bahwa sesuatu terjadi di dekat pantai. Kemudian orang banyak itu datang. Orang banyak ini datang, mereka melihat, bukan mereka melihat akan kedua orang ini yang sudah sembuh, yang sedang duduk di kaki Yesus dan mendengarkan akan pekabaran Yesus, tapi mereka melihat akan babi-babi mereka yang mati binasa itu. Wah, mereka sangat marah oleh karena apa yang mereka punya telah tiada. Kemudian mereka mendesak akan Yesus harus meninggalkan akan tempat mereka. Wah, pada saat Yesus mau meninggalkan tempat mereka, kedua orang yang tadinya dirasuk oleh setan ini yang telah disembuhkan oleh Yesus, mereka meminta kepada Yesus, boleh tidak kami ikut bersama-sama dengan kamu, dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, jangan, kalian harus kembali ke kampung kalian untuk menjadi saksi bagi kampung kalian atas kebesaran Tuhan yang telah terjadi kepada mereka. Wah, mereka pun kembali ke daerah mereka. Kemudian mereka memberitakan akan kabar sukacita dari yang Yesus telah berikan kepada kehidupan mereka. Kemudian Yesus dan murid-muridnya bertolak kembali ke daerah lain, oleh karena daerah Gerasa menolak akan kehadiran Yesus di sana. Dan Kak Ivon akan menjelaskan dari buku Roh Nubuat kenapa kedua orang ini pada saat mereka dikuasai oleh Roh Kudus, roh setan, mereka tidak bisa tinggal bersama-sama dengan orang banyak karena mereka sangat ganas. Mereka harus tinggal di daerah sepi. Dan bagaimana Yesus menyembuhkan mereka. Ya, adik-adik, cerita yang sangat menarik ya yang kita sudah dengarkan. Ada dua cerita ya Kak Tabita yang tadi sudah diceritakan, bagaimana Yesus bisa menenangkan akan angin ribut. Ya, bagaimana murid-muridnya mereka masih merasa khawatir, mereka masih merasa takut ya, padahal Yesus ya yang turun dari surga bersama-sama dengan mereka. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Yesus membuat banyak mujizat, tapi mereka masih ragu, mereka masih khawatir ya. Disinilah Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya ya, bagaimana mereka harus percaya kepada Tuhan yang di surga ya. Pada saat mereka menghadapi itu ya, murid-murid ini mereka percaya bahwa kami ini bisa menenangkan ombak ini, kami ini bisa menghalukan akan kapal kami sehingga kapal kami tidak terkena ombak. Mereka mengandalkan diri sendiri ya, bagaimana mereka dengan percaya dirinya, oh saya ini adalah nelayan yang hebat, pasti saya bisa melawan ombak itu. Tetapi pada saat air itu sudah masuk ke dalam perahu dan mereka hampir tenggelam, mereka sudah putus asa ya. Pada saat kilat itu menyambar, ada cahaya, mereka melihat, wah Yesus sedang tertidur. Ya, mereka melihat bagaimana Yesus sedang tertidur. Bagaimana dia bisa tidur sedangkan kami bersusah payah untuk mengeluarkan air dari perahu ini. Ya, akhirnya mereka memanggil Yesus. Ya, dan Yesus pun berkata kepada mereka, hai kamu orang yang kurang percaya. Ya, pada saat Yesus menenangkan angin ribut itu, Yesus bukan mengandalkan dirinya, dia masih mengandalkan Bapaknya yang di surga. Ya, bagaimana dia menyerahkan kehidupan sepenuhnya kepada Bapaknya yang di surga, sehingga ya angin itu bisa reda, yang bisa tenang kembali. Ya, begitu pula dengan masing-masing kita. Seringkali kita sama sebagaimana murid-murid ya, murid-murid Yesus ini ya, banyak
datang kepada kita masalah-masalah ya dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang penuh kuasa yang akan menyembuhkan kita ya. Kita lupa itu ya. Pelajaran hari ini mengingatkan kembali kita dan juga adik-adik di rumah ya, bila mana adik-adik mengalami kesulitan apapun itu dalam kehidupan adik-adik harus berdoa kepada Tuhan ya, karena doa adik-adik akan selalu didengar oleh Tuhan bila mana adik-adik menyerahkan semuanya itu ya. Dan juga mengenai dua orang yang kerasukan setan di Gerasa itu ya, bagaimana mereka mempunyai wajah yang sangat buruk ya. Mereka ditakuti oleh semua orang. Bila mana orang-orang yang melewati tempat mereka, orang itu tidak akan selamat ya. Mereka akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan masalah ya. Jadi tempat yang mereka diami itu orang-orang tidak berani melewatinya ya. Pada saat itu Yesus pun tiba di tempat mereka. Mereka tidak berani mendekati Yesus karena di buku Roh Nubuat di Kerinduan Segala Zaman Alfa dan Omega jilid 5 dikatakan bahwa pada saat mereka melihat Yesus mempunyai cahaya yang luar biasa ya, sehingga mereka tidak berani mendekati Yesus. Makanya mereka tahu ya bahwa Yesus adalah anak Tuhan ya. Akhirnya disitulah kembali lagi ya, para murid pun mereka takut ya, mereka kembali lagi ke perahu ya, supaya mereka tidak diapa-apakan oleh kedua orang yang kerasukan ini ya. Tapi pada saat Yesus tetap berdiri ya, wajahnya yang lemah lembut memandang kepada kedua orang ini ya. Akhirnya setan itu, legion itu meminta kepada Yesus, jangan apa-apakan kami ya, biarlah kami pergi masuk ke babi-babi itu ya. Akhirnya Yesus pun mengizinkan mereka untuk masuk ke babi-babi itu ya. Dan kedua orang ini pun ya, muka mereka pada saat setan itu keluar dari tubuh mereka mempunyai wajah yang lemah lembut ya. Mereka mempunyai tubuh yang bagus kembali. Mereka berpakaian yang bagus sehingga mereka mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat itu ya. Dan orang-orang pun ada yang takjub, tetapi ada beberapa juga yang mereka merasa marah, merasa sedih oleh karena babi-babi mereka sudah mati. Mereka masih memikirkan akan apa ya, akan kekayaan mereka, masih memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk di masa yang akan datang kalau tidak ada harta-harta mereka sudah hilang ya. Tapi di situ oleh karena kuasa Tuhan ya, oleh karena kebenaran firman Tuhan yang menerangi ya, oleh sebab itu setan tidak berani mendekat ya. Pada saat itu kedua orang ini menjadi saksi ya bagi semua orang, walaupun pada saat itu mereka ingin mengikuti Yesus, tapi Yesus memberikan mereka bahwa mereka harus tetap tinggal untuk tetap menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar mereka ya. Bagaimana hal yang luar biasa terjadi di daerah Gerasa ini. Kemudian di sini juga dikatakan ya, pengaruh setan tetap bekerja keras atas manusia untuk mengharu-birukan perasaan, menguasai pikiran supaya berbuat jahat dan mengajak melakukan keonaran disertai kekerasan dan kejahatan ya. Ia melemahkan tubuh, menggelapkan pikiran serta menghinakan jiwa. Apabila manusia menolak undangan juru selamat, berarti mereka menyerahkan diri kepada setan ya. Banyak orang di dalam setiap aspek kehidupan, di rumah tangga, dalam urusan dagang, bahkan di dalam gereja sedang melakukan hal ini pada masa sekarang ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, khususnya kepada adik-adik di rumah ya. Teruslah mempelajari firman Tuhan, jangan pernah bosan-bosannya ya mempelajari firman Tuhan, karena kita akan mendapati pelajaran-pelajaran yang baru ya, akan
pada saat kita belajar kita sudah mengetahui pelajaran ini, dan pada saat kita mengulangi lagi ada lagi pelajaran yang baru yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, ya. Dimanapun adik-adik berada, di jalan, di sekolah, di gereja, di lingkungan tempat tinggal kita, biarlah kita menceritakan akan kasih Tuhan kepada mereka, ya. Sebagaimana cerita kita pada saat ini, ceritakanlah itu kepada teman-teman kita sehingga mereka juga boleh mengerti, ya, akan cerita-cerita di dalam Alkitab bagaimana kasih Kristus terhadap kita, ya. Dan juga kita jangan pernah takut dan jangan pernah ragu, karena Tuhan akan menyanggupkan kita, ya, akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan setiap perbuatan yang baik, ya. Kalau hal itu yang baik, lakukan itu, ya. Lakukan itu dengan ketulusan hati kita, ya, dengan sepenuh hati kita, ya, sehingga Yesus akan selalu menyertai kita, ya. Ya, pada saat ini juga bagi para orang tua, ya, biarlah terus mengajarkan anak-anaknya firman Tuhan, ya, berulang-ulang, ya, karena firman Tuhan itu lebih penting dari semua pelajaran di dunia ini. Inilah yang akan menuntun kita, ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal di akhir nanti. Ya, adik-adik di rumah bisa mengambil Alkitabnya, ya, ambil Alkitabnya dan kita bisa buka di dalam Matius 8 ayat 27. Matius 8 ayat 27 ini bisa menjadi ayat hafalan juga bagi adik-adik di rumah. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Wah, jadi luar biasa, ya, bagaimana Tuhan itu, ya, dia menguasai alam ini. Pada saat Yesus berada di dunia ini, dia juga tidak mengandalkan dirinya, dia mengandalkan Bapaknya yang di surga. Oke, kita akan menutup cerita kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami di surga, syukur dan terima kasih, ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu dan penyertaan Tuhan terus menyertai kami hingga saat ini. Sekarang ini, ya Tuhan, kami telah mendengarkan cerita anak yang begitu indah, di mana kami diajarkan untuk terus bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Khususnya adik-adik di seluruh Nusantara, ajari mereka juga untuk terus mengandalkan Engkau dalam segala hal, dan juga terus berdoa dalam hati mereka dimanapun mereka berada, dan terus mempelajari akan kebenaran Tuhan, sehingga mereka pun dapat menjadi terang-terang kecil dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan. Berkati juga kami orang-orang tua, biarlah Engkau dapat menuntun kami agar mengajari anak-anak kami melalui firman Tuhan, sehingga mereka pun dapat menjadi saksi yang baik bagi orang-orang di sekitar mereka, dan juga kepujian untuk kehormatan bagi nama-Mu. Kalau kami surga menyertai sepanjang hari ini, ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi semuanya, hanya dalam serta penebus kami. Amin. Amin. Ya, dari di rumah kita akan berjumpa lagi, ya, di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.